Halo semuanya, nama saya Zahid Nazir. Saya in charge untuk Argo Digital Print. Kami sudah bergerak sekitar 6 tahun di bidang digital print. Boleh dibilang kami adalah pionir dari digital print di Indonesia. Produksi kami lebih ke natural fiber seperti katun, rayon, linen, sutra. Kami juga bikin nylon fabric digital print khusus untuk sportswear atau activewear. Jadi saat ini kita mau kasih lihat pabrik kita, proses kita. So let's go, mari.
Halo, selamat malam semua. Saya Melinda Wibiana, founder dari TBF Consultant Indonesia. Thank you banget yang udah gabung hari ini di webinar TBF Business Summit yang kedua. Dan malam ini kita kedatangan tamu spesial, ada Pak Zahid Nazir dari Argo Digital Print. Kita akan bahas hari ini tuntas tentang tentang digital print, fabric sourcing, dan D&A development. Aku sebelum ngobrol lanjut nih pengen dengerin dulu introduction dari Pak Zahid. Pak Zahid coba dijelasin apa sih hari ini tuh kita mau ngobrol apa aja? Halo semuanya, selamat malam. Saya dengan Zahid Nazir. Saya yang in charge untuk Argo Digital Print. Senang banget nih hari ini. Iya, di akhirnya ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol seru mengenai digital print. Argo Digital Print itu spesialisasinya untuk produk-produk natural fiber. Ya. Jadi kita lebih bikin produk-produk seperti 100% katun, rayon, viscose, silk Linen, ataupun ya. linen. Ya. Dan tentu kita juga ada produk yang untuk sportwear, Oke. yaitu kain-kain nylon. Ya. Nah, hari ini kan memang kenapa sih kita bikin webinar tentang digital print nih, Zahid? Sebenarnya kan banyak banget klien-klien yang datang ke TBF itu sekarang mau mendevelop koleksinya dan the whole total look-nya itu dengan digital print. Nah, ini kan jadi menarik banget ya, karena kan penggunaan digital printing itu bisa menggantikan kayak shibori atau tie-dye atau yang lain lah. Mungkin kita bisa lihat di sini ya, kayak beberapa kain yang di-develop sama Argo ya. Zahid, boleh cerita nggak sih sebenarnya untuk menghasilkan satu kain ini kan kain nylon nih ya teman-teman semua nih. Nylon, ada rayon, ada bambu juga lagi happening banget ya. Betul sekali. Nah, boleh cerita nggak sih salah satu aja di Zahid tentang kain-kain ini? Misalnya nih, aku mau bikin satu koleksi gitu kan dengan activewear dengan nylon. Prosesnya gimana? Kalau di kami proses kita itu boleh dibilang full proses jadi. Jadi artinya kita mulai dari kainnya sendiri coating. Kita coating. Tujuannya simple supaya tintanya itu nanti benar-benar nempel di kainnya. Setelah kita coating, baru kita lanjut ke proses printing. Setelah printingnya selesai, baru kita terakhir masuk ke steam ya? Supaya warnanya itu permanen nempel di kainnya. Akhirnya dicuci supaya sisa-sisa obat atau chemicalnya semuanya. Nah, kemarin sempat aku ngobrol sama Zahid ya, kalau misalnya di Argo Digital dia lebih ke natural fiber. Betul. Nah, apa sih yang membedakan natural fiber? Mungkin teman-teman banyak juga pengen bertanya ya, banyak digital printing company gitu kan, dan menawarkan segala macam service. Kenapa kalau di Argo Digital justru lebih ke natural fiber tuh memang ada efek signifikannya nggak sih Zahid buat kualitas produknya gitu misalnya? Jadi kalau memang kita mau kerjain natural fiber untuk digital print itu membutuhkan full proses yang tadi saya sebut sampai dari coating sampai ke steaming sampai ke washing. Nah, kelebihan natural fiber itu kita bisa main di hand feel-nya. Jadi kalau kita mau hand feel-nya lebih soft, kita mau hand feel-nya mungkin ada yang mau pakai water repellent. Nah, jadi kita bisa lebih ke development ke situ. Jadi kita arahkan nanti sesuai dengan apa permintaan pembeli-pembeli kita. Nah, kalau di Argo Digital ini juga banyak pertanyaan yang masuk tuh ada MOQ-nya nggak sih, minimum of quantity nih? Pasti teman-teman pada nanya gitu kan. Soalnya kalau ke digital printing yang lain mesti yang berroll atau yard lah gitu. Kalau di Argo Digital sendiri gimana? Kalau kita ini boleh dibilang fleksibel banget. Jadi kita open, mau mulai dari sampling yang jumlah kecil, mau dari 10 meter, all the way sampai bulk production. Ada yang mau 200 meter, ada yang mau 500 meter, kita pun open gitu. Mungkin itu salah satu kelebihannya di digital print. Karena MOQ-nya itu benar-benar terbuka. Jadi kita bisa proses sesuai dengan berapa permintaan dari pembeli-pembeli semua. Nah, terus juga banyak banget nih sebelum kita lihat slide presentation-nya Zahid, biasanya tuh orang juga nanya soal ada nggak sih di digital print, kadang-kadang kan memang private label atau local brand kita kan nggak punya desainer ilustrasi misalnya. Apakah itu termasuk dalam satu servisnya Argo Digital? Gimana? Kita ada yang namanya creative designer. Jadi creative designer kita itu benar-benar nanti bantu klien-klien kita. Dia kasih input-input, misalkan repeat desainnya mesti bagusnya bagaimana.
Dan dia pun bisa kasih ide gitu dari pengalaman-pengalaman dia, dari berbagai brand yang dia kerjain. Dia bisa kasih color trend atau ide-ide yang sedang terjadi di market. Jadi lebih ke color development bisa, motifnya juga bisa. Jadi mungkin teman-teman semua yang ingin mendevelop misalnya mukena ini salah satu kita bikin di Argo ya. Iya, betul. Pakai bahan stencil nih. Betul. Ini kan memang motifnya udah jadi, tinggal dipakai nih ya. Dan cuman ada advice dari timnya Zahid nanti di Argo Digital yang malah costing juga bisa di-discuss ya. Mau target retail berapa atau gimana tuh Zahid? Jadi kalau memang brand-brand tertentu ada target market cost berapa, nanti kita arahin fabriknya yang sesuai dengan permintaan dari customer itu. Jadi kita benar-benar boleh dibilang customize. Iya. Sesuai dengan permintaan pembeli-pembeli Betul. kita. Jadi jangan takut nih teman-teman yang mau diskusi dulu atau start off tuh sampel ya. Misalnya mau bikin sampel ini nanti salah satu brand yang under TBS dia Chandra Saya Official nih yang udah launching kemarin pas bulan Ramadan dan dalam waktu 3 minggu ini udah sold out nih. Karena ini mungkin Mbak Lia Chandra Saya lagi nonton juga ya ikutan webinar ya. Jadi memang ini dia memilih bahan stencil karena memang juga stencil kan juga handfeel-nya bagus. Dan ini salah satu hasil dari Argo Digital Print dan ini dalam waktu 3 minggu sold out kemarin. Keren banget sih sebenarnya gitu. Nah kalau misalnya kita balik ke coba kalau misalnya ini lagi happening banget nih jaket-jaket sepedahan ya kan. Nah ceritain dong Zahid kalau misalnya teman-teman nih udah konsultasi mau bikin udah ada nih motifnya gitu kan. Nah dia tes print dulu, di track off dulu gitu. Jadi biasanya kalau desainnya udah di fix seperti kayak begini, kita nanti bikin yang namanya strike off. Ya. Jadi strike off itu kita tes print kecil di ukuran A3 atau A4. Nah, kita kasih berbagai opsi ke customer kita supaya mereka bisa pilih opsi mana atau warna mana yang dia pilih. Nah, setelah untuk mendapatkan ininya ya. Ya, untuk dapat sesuai dengan yang dia minta. Kalau dia udah pilih, baru kita mulai bulk production. Iya. Nah, prosesnya tuh berapa lama tuh guys? Misalnya nih kita udah strike off tuh berapa lama biasanya? Mungkin teman-teman pengen tahu misalnya 5-7 hari kah atau berapa tuh biasanya strike off? Sebetulnya proses digital print itu cepat sekali. Jadi kita itu bisa proses boleh dibilang 5 hari itu standar. 5 hari buat strike off, 5 hari untuk strike off dan untuk bulk order juga sama. Kira-kira 5 hari kita loh, bisa. Pak ya. Kalau misalnya mau bikin, apalagi kalau cuma scarf ya, scarf tuh cepet banget. Ini salah satu contoh. Cuma ini aku mau kasih lihat sih. Ini memang bukan di natural fiber ya, yang mungkin bisa dilihat. Iya, betul. Apa sih bedanya sebenarnya yang di natural fiber sama non natural fiber? Bedanya itu apa? Biasa teman-teman pasti pengen tanya gitu. Biasanya kalau yang non natural fiber itu seperti kain-kain polyester. Betul, ada campuran polyester. Ya, ada campuran polyester. Ini campuran katun dan polyester. Kalau ini ada campuran katun sama ada campuran polyesternya. Nah, kalau yang natural fiber itu artinya dia lebih nyaman dipakai. Handfeel-nya tadi. Handfeel-nya juga soft, dia juga nggak akan terlalu panas untuk kita pakai. Nah, apalagi hijab nih ya mungkin. Betul ya. Sekali. Kalau ini kan kalau kita ini memang dijual bukan untuk dipakai hijab, tapi lebih ke scarf aja gitu kan. Tapi memang kalau teman-teman yang lagi develop modest wear ataupun buat hijab collection sebenarnya lebih di advice apa aja tuh bahannya? Sebetulnya kalau buat hijab itu kebanyakan klien kita itu mintanya kain-kain rayon. Karena rayon itu handfeel-nya juga enak, soft, dia pun juga lembut dan cost-nya juga dioptimize. Rayon itu apa lagi kalau buat? Rayon atau bisa juga katun. Katun ya? Iya, katun foil atau apa jadi nggak terlalu tebal, nggak terlalu panas. Itu buat modest wear ya. Kalau misalnya buat active wear tadi nylon. Kalau active wear kita pakai nylon. Karena nylon itu ada unsur stretch-nya. Jadi dia comfort banget gitu kalau kita pakai. Nah, kalau untuk lebih top, eksklusif, mungkin bisa satu. Kalau memang mau yang benar-benar top end, kita masuk ke 100% silk. Ada di situ berarti Zahid. Jadi teman-teman kalau yang mau bikin koleksinya lebih premium nih kan mau ada ini maksud kita lagi develop buat tahun depan misalnya gitu kan. Nah, bisa coba dulu ini. Ini adalah cotton stencil. Ya, ini ada cotton stencil. Ini kan kalau kita bisa lihat sangat tajam sekali gitu. Dia punya sisi warna ya. Ya, bagus banget sih. Iya. Bagus banget. Dan ini karena cotton stencil jadi adem banget ya. Betul.
Nah. Ini kebetulan kain nylon. Nylon, oke. Ya, ini bisa dipakai buat misalkan legging. Oh iya, ini ada spandexnya ya. Ada Kalau spandexnya. teman-teman ya mau lihat ini ada spandexnya, oke. Betul. Nah, Zaid, karena kita pengen banget lihat slide presentation kamu dan nanti Oke. teman-teman juga bisa lihat virtual tripnya gimana bikin gimana tour ke digital printnya di Argo Digital. Nah, untuk dari aku sebenarnya apa sih kiat-kiat lagi yang buat disampaikan sama teman-teman yang lagi mau bikin collection atau sudah punya collection atau mau rebranding tuh apa Zaid kalau untuk digital print? Ya tips-tips lah misalnya gitu. Oke, jadi kalau di digital print itu benar-benar unlimited colors. Oke. Jadi Unlimited ya. kepada semua klien-klien open aja, mereka mau jumlah warnanya, Explore apapun. explore aja. Tintanya mau berapa banyak? Nggak ada masalah buat Oke. kita. Oke. Atau kalau mau main di gradasi warna, Hmm. nah itu juga satu kelebihan di digital print. Oh, Jadi kalau no memang limit ya. ya benar-benar open. Jadi kalau memang mau cari yang eksklusif, kesannya benar-benar kayak natural painting, silakan aja gitu. Oke. Nah nanti kita pun juga ada color atlas. Oh iya color atlas ya. Nah, color atlas itu benar-benar kita ada. Ini banget nih kayaknya langsung tuh. Nah, Bisa kita lihat ya, bisa teman-teman pilih. ya, Nanti color klien kita bisa datang, dia bisa pilih gitu. Misalkan dia Nah. lebih cocok mau warna-warna apa aja. Banyak banget tuh teman-teman kalau mau lihat. Ini semuanya nanti ada di Argo Digital Print, bisa langsung ke sana ketemu Betul. timnya Zahid tuh bisa pilih dan ini bisa langsung jadi kayak personal colornya mereka. Betul. Jadi nanti kita langsung pilih, kita langsung cocokin. Menurut saya sih ini udah fleksibel banget Iya, gitu, karena jumlah warnanya udah Luar hampir biasa. 900 warna. Iya. Ini namanya color atlas ya. Oke Zahid, siap. Kita udah nggak sabar nih pasti teman-teman pengen Q&A langsung. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di sini karena kita akan ngobrol tentang digital print lewat slide presentation juga dan ada virtual tour. Thank you. Thank you.